Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Chris Hadi Channel Jakarta. Marilah kita awali perjumpaan kita ini dalam berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Pada tayangan 204 ini saya ingin bawakan tayangan singkat. Anggap aja sebagai obat kangen, karena tidak terasa sudah lebih dari 1,5 bulan sejak tayangan akhir saya buat. Kalau kita bicara tentang situasi kita di Nusantara ini, saat ini kita berada pada situasi yang memang kurang semarak dalam segala hal, sehingga kadang menimbulkan mood untuk sharing Tosanaji saja kadang-kadang sering timbul dan tenggelam. Mohon maaf. Makanya pada kesempatan ini tetap saya coba untuk tetap bergerak, walaupun cuma bisanya merangkak saja, sudah tidak berlari kencang seperti waktu-waktu sebelumnya. Baik saudara, topik yang saya bawa sekarang ini pada tahun nomor 204 adalah tidak semuanya saya tahu. Sekaligus saya akan mereview satu pusaka saya yang nomor 9049. Mari kita coba nikmati bilahnya. Ternyata keris ini berdapur Tilamupih. Pamornya wengkon isen. Isennya dari wengkon itu adalah pedaringan kebak. Dan ternyata dari bawah hingga atas bolak-balik di pedaringan kebaknya itu penuh dengan raja-raja. Kalau kita lihat dari sisi ilmu yang pertama, ilmu tanting, dari sisi garap nampak ini keris bertangguh Tuban Sepuh. Makanya dalam hal sandangan saya coba keris ini saya berikan yang namanya Deder Tumenggung dari Madura. Mendaknya mendak Jawa Timuran, gayaman Jawa Timuran, Timoho. Ada ornamen perak di sini. Inilah sebuah kreasi, karena saya coba membuat, saya dapat ini yang akan nanti jadi suatu pendok template. Jadi kalau pendok belewaan yang polos, itu pada belewanya itu akan ditemplein, ini perak ini akan menjadi pendok template. Sehingga semoga kreasi ini menjadi sesuatu yang bernuansa sangat positif dan menyenangkan. Itulah seputar tentang ilmu tanting, tentang keris ini. Bagaimana dari sisi ilmu tajek atau filosofi daripada pusaka ini. Tentunya kita sama-sama tahu Tilamupih adalah sebagai dasar pembentuk kekuatan dalam berumah tangga. Sekokoh bangunan setinggi apapun selalu membutuhkan suatu dasar pondasi yang kuat agar dia berdiri tegar, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Demikian pun dalam bangunan berumah tangga dibutuhkan suatu dasar yang kokoh agar keluarga itu menjadi mantap. Dan dasar kekokohan keluarga itu adalah menjadi filosofi daripada keris Tilamupih. Dari sisi pamornya, wengkon menggambarkan adalah perlindungan seutuh-utuhnya. Tentunya ketika pedaringan kebak, semua orang mengetahui bahwa itu adalah urusan kesejahteraan dan kemakmuran. Dari sisi gonjonya sangat unik. Gonjonya adalah gonjo berpamor miring. Kita tahu bahwa kebanyakan
gonjo berpamor miring memberikan filosofi untuk kewibawaan. Jadi sekilas kita bisa mengambil suatu kesimpulan pusaka ini secara filosofi lebih ke arah untuk dasar kekuatan dalam berumah tangga. Semoga mendapatkan suatu kesejahteraan dan kemakmuran yang cukup. Tuhan senantiasa melindungi dan senantiasa kita diberikan suatu kewibawaan yang cukup. Bagaimana dengan rajanya? Lah inilah raja. Raja pada pedaringan kebak itu menjadi susah untuk kita amati. Ketika kalau kita melihat raja dalam keris keleng itu lebih jelas. Kalau pada pedaringan kebak rajanya ada kurang sebegitu jelas. Disinilah letaknya sesuai dengan tema saya tidak tahu. Makanya temanya adalah tidak semuanya saya tahu. Namun saya sangat yakin semua hal tentang keris itu selalu dikaitkan dengan suatu kebaikan. Sehingga saya sangat meyakini bahwa raja-raja yang ada adalah memberikan filosofi kebaikan juga. Terus bagaimana cara menyikapi? Di mana kita tidak tahu sesuatu. Kadang raja-rajanya apa, kadang dapurnya karena aus jadi tidak jelas. Semua jadi tidak meyakinkan kita. Barulah kita mencari aji pamungkas kita untuk menselaraskan rasa kita dengan ilmu tayo. Sehingga ketika kita ada sesuatu yang tidak paham tentang Tosanaji, bagian daripada rajahnya atau apanya, disitulah kita melakukan sesuatu penayuan tentang pusaka. Tapi saya sarankan jangan pernah menayuh minta tolong sama orang. Termasuk saya, jangan. Tayuhlah pusaka itu secara mandiri. Karena bagi saya menayuh adalah merupakan sesuatu area yang personal kita masing-masing dalam menyelaraskan diri kita dengan Tosanaji. Jadi sekali lagi, walaupun saya tidak suka membicarakan tentang ilmu tayo, bukan karena saya tidak suka, karena itu sesuatu area personal. Karena yang berkaitan dengan rasa pribadi itu setiap orang beda-beda. Sering saya katakan kedutan mata kanan seseorang diartikan mau dapat rezeki. Orang lain mengatakan itu mau dapatkan sesuatu kesedihan. Sehingga kemantapan atas sesuatu bagian Tosanaji yang kita tidak terlalu yakini, itu waktu yang tepat buat kita untuk menayuhnya. Demikianlah tayangan singkat yang saya bisa babar pada tayangan 204 kali ini. Harapan saya untuk senantiasa agar kita terus belajar Tosanaji, yang pada akhir cerita akan membuat kita semakin ego luluh. Harapan saya senantiasalah jalaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekali lagi, kalau kita bicara tentang ilmu tanting, kita bicara ilmu tajek, mari kita diskusikan bagi yang tidak paham. Namun pada tahapan terakhir ilmu tayo, sebaiknya Anda lakukan secara personal. Karena ilmu tayo itu menggambarkan hubungan suatu spiritual, rasa kita, keselarasan kita dengan Tosanaji kita. Nun, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, nuwun rahayu.